101. Pagi yang seharusnya damai sepertinya tidak berlaku di kediaman Lorenzo. Langkah kaki dari dua anak kembar berlari dari kamar menuju ke kamar yang lain. Suara tawa cekikikan terdengar memenuhi ruangan sepi yang mereka lewati. Perlahan dua anak kembar berambut hitam dan coklat melompat-lompat di depan pintu untuk menggapai gagang pintu agar dapat masuk ke dalam kamar orang tua mereka. Kesal karena tidak sampai, tak habis akal sang kembar perempuan mengambil kursi kayu dari dapur, menggeretnya menuju ke depan pintu kamar. Pelan-pelan, nanti kalau jatuh Momi akan marah, ucap si anak kembar laki-laki, terlihat khawatir ketika melihat kembarannya yang perempuan memanjat menaiki kursi untuk membuka pintu kamar. Momi tidak akan marah, tenang saja, Rod, balas si kembar perempuan. Dengan usaha yang dilakukan oleh kedua bocah tersebut, pintu kamar akhirnya terbuka. Buru-buru si kembar perempuan itu turun perlahan dari kursi dan berlari ke dalam kamar. Rose, Momi dan Daddy masih tidur, tidak baik mengganggu mereka, Roderick mengingatkan kembarannya itu. Tak mendengarkan ucapan dari Roderick, Rosetta justru memanjat naik ke atas tempat tidur dan duduk di samping ayahnya yang masih lelap dalam tidur. Daddy, ayo bangun, katanya hari ini kita akan liburan. Rosetta mengguncang lengan sang ayah untuk membangunkannya. Perlahan sang ayah keluar dari zona tidur nyamannya, membuka mata dan tersenyum kecil ketika mendapati kalau yang membangunkannya bukan lain adalah putri kesayangannya. Namun bukannya bangun, ia justru kembali memejamkan mata, berpura-pura tidur untuk melihat reaksi sang anak. Daddy, bangun, seru Rosetta menepuk-nepuk pipi ayah. Rion menahan diri untuk tidak tersenyum melihat kelakuan putrinya ini, membiarkan gadis kecil itu terus berusaha untuk membangunkan sang ayah hingga Rosetta menggembungkan kedua pipinya karena kesal. Daddy, bangun atau aku gigit, ancam Rosetta sekarang. Rion tidak dapat menahan tawanya lagi mendapati reaksi menggemaskan dari putri kecilnya ini. Jadi, sejak kapan putriku jadi suka menggigit? Katanya seraya bangkit duduk dan menaruh putrinya dalam pangkuannya. Roderick yang melihat ayahnya bangun, memberanikan diri untuk memanjat naik ke tempat tidur dan duduk di samping sang ayah. Morning, Daddy, sapa Roderick dengan nada lembutnya. Morning, Rod, sahut Rion memeluk sang Roderick dengan sebelah tangannya. Kalian berdua bangun terlalu pagi. Kalian bisa tidur lebih lama dan kita juga berangkat liburan siang nanti, sambungnya. Rosetta tidak sabar katanya, jawab Roderick. Senyum merekah di wajah Rion, mengusap kepala anak bungsunya itu. Rasanya tidak percaya kalau anak kembar yang seperti baru kemarin Rion dekap dalam tangannya, kini sudah berusia 5 tahun dan dengan mudah berlarian ke sana-sini sesukanya. Kalian sudah bangun. Rion dan si kembar spontan melihat ke arah sang ibu yang baru saja terbangun dari tidur. Morning, love, sapa Rion ketika melihat istrinya terbangun atas kegaduhan yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Morning, jawab Lily merekahkan senyum. Mommy, penuh antusias Rosetta melompat ke arah sang ibu dan memeluk ibunya dengan erat. Hai, baby, kenapa kalian bangun sepagi ini? Tanya Lily yang mengusap kepala Rosetta lembut. Kita akan liburan hari ini, jadi harus bangun pagi, jawab Rosetta, semakin menempel pada sang ibu dengan manja. Kita pergi nanti siang, kenapa buru-buru? Tanya Lily lagi. Rosetta tidak sabar, Mommy, adu Roderick yang duduk di antara ayah dan ibunya di tengah-tengah. Lily mengangkat tangan dan mengelus kepala Roderick dan berkata, benarkah? Rose pasti membangunkanmu juga, iya. Roderick mengangguk. Bagaimana kalau kalian bangunkan juga kakak kalian? Suruh Rion dengan senyum nakalnya. Mendengar hal itu, Rosetta langsung melepaskan pelukannya dan turun dari tempat tidur. Antusias setiap kali disuruh membangunkan sang kakak yang jelas kalau saat ini masih lelap dalam tidur juga. Lily bangun dan turun dari tempat tidur, mengambil Roderick dan menggendongnya ketika melihat Rion telah turun dari tempat tidur duluan untuk mengikuti Rosetta. Keributan benar-benar terjadi di pagi buta karena kelakuan dari Rosetta. Rion dan Lily hanya tertawa dan menggelengkan kepala ketika mendengar suara melengking Rosetta yang membangunkan Lucas. Sedangkan Roderick dengan tenang hanya menggelayut di gendongan sang ibu. Tak ingin masuk dalam keributan yang dibuat oleh adik kembarnya itu. Rod, ingin sarapan apa hari ini? Tanya Lily ketika mendudukkan Roderick di kursi meja makan. Telur dadar dan sosis, jawab Roderick dengan senyum lembutnya saat tahu apa yang ingin ia makan. Lily mengusap kepala boka laki-lakinya itu.
Tunggu sebentar, ya, bagaimana jika telurnya dicampur bayam? Boleh, jawab Roderick. Lily begitu suka dengan si kembar satu ini, terutama kepribadiannya yang lembut dan tenang mirip seperti ibu mertua Lily, Alice. Berbeda dengan Rosetta yang justru seperti memiliki baterai tidak habis-habis, selalu penuh semangat dan membuat sekitarnya hidup hanya dengan kehadirannya. Jika Rosetta adalah matahari yang selalu menceriakan sekitarnya, maka Roderick adalah bulan yang lembut dan tenang. Mom, aku membangunkan Lukas. Umum Rosetta yang menarik tangan sang kakak menuju dapur dengan wajah penuh kemenangan karena berhasil membangunkan Lukas di pagi buta seperti ini. Morning, Mom, sapa Lukas menghampiri ibunya dan memeluknya. Morning, dear, balas Lily yang membalas pelukan Lukas dan mencium pucuk kepala bocah yang paling ia sayangi itu. Apa Ros membangunkan kalian juga? Tanyanya. Benar, kau tahu sendiri adik bungsumu itu kalau sudah semangat akan satu hal, jawab Lily. Lukas hanya terkekeh kemudian duduk di kursi bersama adik-adiknya, mendengarkan celotehan Rosetta yang menceritakan tentang anjing yang ia lihat kemarin di televisi. Biarkan aku membantumu, ucap Rion, berdiri di samping Lily seraya melingkarkan tangannya di pinggang sang istri. Rosetta tadi sampai memukul lengan Lukas untuk membangunkannya, sambungnya. Putrimu satu itu benar-benar memiliki energi yang tidak ada habisnya, kata Lily seraya membuat sarapan untuk mereka semua. Kau benar, kita harus menjaga ekstra si Ros mulai sekarang. Aku bertaruh kalau dia akan menarik keributan dan bahaya suatu saat nanti dengan sikap penuh antusiasnya itu, ucap Rion, mencuci bayam yang telah dipisahkan oleh Lily. Tapi kau tahu, tidak ada orang yang dapat membenci Rosetta. Bahkan orang yang tidak suka pun bisa jadi begitu mencintainya jika sudah berinteraksi dengan putrimu itu. Tapi mungkin kita harus mengajarinya batasan untuk setiap hal mulai sekarang. Dengan sikapnya itu dia bisa saja tanpa sadar melewati batasan yang tidak boleh dilanggar, seperti privasi orang lain, kata Lily, memikirkan bagaimana cara tepat untuk mengajari putrinya perihal itu. Kau tahu, Lukas sudah mengajari Ros dan Rod tentang hal itu sejak beberapa bulan lalu, beritahu Rion. Benarkah? Lily terkejut ketika anak sulungnya itu sudah terpikir untuk mengajarkan hal tersebut kepada adik-adiknya bahkan sebelum Lily memikirkan untuk melakukannya. Kurasa Lukas terlalu dewasa dibandingkan usianya. Aku terkadang khawatir kalau dia justru tidak menikmati masa-masa mudanya ini, sambung Lily. Lukas sudah melewati banyak hal sebelumnya yang tidak dirasakan oleh bocah seusianya. Karena itu aku tidak pernah membatasi apapun yang diinginkan Lukas selama itu baik untuknya. Tapi dia benar-benar kakak yang baik untuk adik-adiknya. Rod bahkan begitu mengagumi Lukas karena bisa melakukan segala hal, kata Rion, merasa bangga dengan anak tertuanya itu. Walau ia juga memiliki kekhawatiran sebagai orang tua kalau Lukas akan melewatkan masa kekanakan dia. Mungkin karena dia juga tumbuh bersama Arthur dan Arabella yang lebih tua darinya. Mereka bertiga bahkan ketika berkumpul justru membicarakan masalah sekolah dan hal-hal berbau dunia yang sesungguhnya. Jarang sekali mereka membahas masalah hal kekanakan. Para penerus Lorenzo memang berbeda pola pikirnya. Kuharap liburan kali ini bisa membuka sisi anak-anak tiga bocah itu, ucap Lily yang selalu memerhatikan anak-anaknya dengan baik. Putri Duyung itu ada, Rod, kata Rosetta yang tidak terima ketika Roderick mengatakan kalau Putri Duyung itu tidak nyata dan hanya buatan semata. Putri Duyung itu hanya mitos dan belum ditemukan buktinya. Kalaupun ada bentuknya tidak seperti Putri Duyung yang sering kau tonton. Wajah mereka seperti ikan dan tangan berselaput sehingga memudahkan mereka untuk berenang di air. Aku melihat video penampakan yang diambil oleh sebuah kapal selam, dan itu terlihat mengerikan tidak cantik seperti yang kau tahu, bantah Roderick dengan nada santai namun serius. Rod menyebalkan. Putri Duyung itu cantik pokoknya, ekornya warna-warni. Ucap Rosetta menggembungkan kedua pipinya sebagai tanda kalau ia sebal dan tidak terima dengan ucapan Roderick. Mana mungkin Putri Duyung ekornya berwarna-warni. Kalau mereka berwarna-warni mereka akan mencolok di dalam air dan akan menjadi mangsa untuk para predator di dalam air seperti hiu, jawab Roderick lagi. Tapi Putri Duyung itu berteman dengan semua ikan, jadi tidak mungkin hiu memakannya, bantah Rosetta tidak mau kalah. Bagaimana jika Putri Duyung sesungguhnya justru memangsa ikan hiu sebagai makanannya? Katamu Putri Duyung itu pintar seperti manusia, jadi bukannya manusia memakan ikan. Lalu Putri Duyung juga pasti memangsa ikan sebagai makanannya, kata Roderick.
Lily dan Rion menghentikan aktivitas memaksanya seketika dan saling bertatapan saat mendengar perdebatan kedua anak kembarnya. Terkejut ketika Roderick bisa berdebat dengan ucapan dan kosakata yang tidak seharusnya anak seusianya dapat dengan mudah ucapkan. Ketika Lily dan Rion menengok, ia dapat melihat senyum puas dari Lucas yang mendengarkan perdebatan adik-adiknya. Paham sekarang bagaimana Roderick bisa memiliki pikiran seperti itu hingga dapat dengan mudah mengatakan isi pikirannya. Lucas benar-benar serius ketika mendidik adik-adiknya. Mungkin yang akan menjadi salah satu si jenius kedua setelah Lucas di keluarga Lorenzo. Bersambung 102. Setelah berdebat panjang lebar sepanjang mereka sarapan, Rosetta dan Roderick kembali ke kamar mereka masing-masing untuk membersihkan diri dan bersiap-siap. Begitu pula dengan Rion, Lily, dan Lucas. Kegaduhan kembali terjadi ketika Rosetta yang telah rapi, kemudian berlari dengan penuh semangat menuju keluar rumah. Membuat Flynn dan Nate yang juga telah siap karena mereka akan ikut berangkat sebagai penjaga keluarga Lorenzo, langsung berlari mengejar si bungsu Lorenzo itu. "Nona Rosetta, jangan lari. Nanti Anda bisa jatuh," panggil Nate yang kewalahan mengejar bocah penuh semangat satu itu, terlalu lincah seperti kucing. Gadis kecil itu terus berlari menuju ke rumah di samping rumahnya yang hanya terpisah lapangan rumput sebagai tempat para bocah biasanya bermain. "Arthur, Arabella, Aretha, ayo kita liburan," panggil Rosetta di depan pintu rumah Bianca dan Dante. Pintu terbuka dibarengi dengan tawa dari Bianca. "Ros, kau semangat sekali. Memangnya kau sudah siap?" tanya wanita berambut pirang itu. "Sudah," jawabnya penuh semangat. Bianca dapat melihat Lily berdiri di depan rumahnya, berkaca pinggang dan menggeleng melihat kelakuan anak gadisnya yang dalam sekejap sudah berada di rumah yang lain. Bianca lagi-lagi tertawa kecil melihat kegaduhan yang dibuat oleh Rosetta seperti setiap harinya. "Benar, kan? Putri Rion satu ini pasti yang menjadi paling tidak sabar," ucap Dante muncul di sebelah Bianca seraya menggendong anak perempuan bungsunya. "Uncle Dante, Aretha, boleh aku menggendongnya juga?" tanya Rosetta ketika ia melihat anak bungsu Bianca yang berusia 4 tahun dalam gendongan Dante. "Tidak boleh, kau belum kuat untuk menggendongnya," jawab Dante. Pelit," celetuk Rosetta yang hanya mendapatkan tawa dari Bianca dan Dante. "Arthur, Arabella," panggil Dante lembut ke arah dalam rumah. Tak lama dua bocah kembar pirang yang kini telah berusia 15 tahun dan tumbuh menjadi sosok yang cantik dan tampan muncul. "Ya," sahut Arthur, lalu tersenyum jahil ketika ia melihat Rosetta. Ada si Bumblebee ternyata," sambungnya. Bumblebee adalah panggilan Arthur kepada Rosetta mengingat gadis kecil ini kelakuannya mirip sekali dengan robot mobil yang banyak tingkah itu. "Kalian ke rumah Paman Rion saja. Bawa Aretha bersamamu, biar aku dan ibumu yang membawa barang-barang ke mobil," suruh Dante seraya menyerahkan Aretha kepada Arthur. "Kemana?" tanya Aretha kepada Arthur. "Bertemu Lucas dan Rod," jawab Arthur seraya mencium gemas pipi sang sadik. "Lucas, Rod," seru Aretha antusias, karena gadis kecil itu begitu menyukai dua orang tersebut sama seperti Arthur dan Arabella. "Ros, ayo," ajak Arabella dengan nada lembut khasnya. Namun dengan cepat, Ros justru sudah kembali berlari ke arah rumahnya seraya berteriak kegirangan. Membuat Flynn dan Nate lagi-lagi was-was kalau nona muda mereka itu terjatuh dan terluka. "Morning, Auntie Lily," sapa Arthur dan Arabella bersamaan. "Morning, Aretha, sini main denganku." Lily perlahan mengambil Aretha dari Arthur dan menggendongnya, menciumi pipi gembul gadis berambut pirang gelap itu dengan gemas. Mereka semua masuk ke rumah. Bisa dilihat kalau barang-barang bawaan yang Lily siapkan telah tinggal bawa ke mobil. Lily dan anak-anak berkumpul di ruang tengah seraya menunggu waktu keberangkatan. Seperti biasanya Rosetta yang paling banyak bicara dan bercerita. Yang lain mendengarkan dan sesekali menggoda gadis kecil itu hingga membuat Rosetta mengeluarkan wajah protes kesukaan mereka. "Guys, kita berangkat sekarang," umum Rion setelah selesai membawa barang-barang yang diperlukan ke bagasi mobil. "Berangkat," seru Rosetta yang langsung berlari menuju mobil, membuat semua orang tertawa dengan kelakuan gadis kecil itu. Di luar, Bianca dan Dante juga sudah menunggu di samping mobil mereka. Bianca mengambil Aretha dari gendongan Lily, dan berkata, "Menurutmu bagaimana jika Aretha seperti Ros?" "Percayalah cukup ada satu Ros saja demi ketentraman kita," jawab Lily yang tertawa kecil,
Tak bisa membayangkan akan segaduh apa jika si bungsu milik Bianca pun memiliki sifat seperti Rosetta yang tidak ada lelahnya bergerak dan bicara. Bianca yang mendengar itu pun tertawa, paham dengan ucapan Lily mengingat setiap hari Bianca juga berurusan dengan si kecil Rose. Bumblebee, mau satu mobil denganku saja. Canda Arthur, orang yang paling senang sekali menggoda Rosetta. Tidak mau, Arthur jelek, wek. Serunya menjulurkan lidah lalu ke arah Arthur dan langsung naik ke mobilnya sendiri. Ah, dia benar-benar adik Lucas, ucap Bianca yang selalu ingat dulu Lucas selalu bersikap seperti itu kepada Dante. Setelah semuanya siap dan masuk ke dalam mobil, di mana Flynn yang membawa mobil Rion, dan Nate membawa mobil Dante, mereka semua berangkat menuju liburan yang telah lama semuanya tunggu. Liburan 1 minggu di California. Tepatnya ke Disneyland terbesar di sana dan juga beberapa tempat wisata yang bisa didatangi. Perjalanan panjang mereka tempuh, memilih perjalanan darat di mana anak-anak dapat menikmati setiap pemandangan di jalanan yang mereka lewati. Memperlihatkan mereka dunia luar yang memiliki banyak cerita. Dan beruntung, para anak-anak benar-benar antusias melihat ke setiap tempat di luar sana. Bertanya kepada kedua orang tua masing-masing tentang hal-hal yang mereka lihat. Perjalanan yang nyaris 7 jam ditempuh, akhirnya berakhir ketika mereka sampai di Hotel Bintang 5 yang telah dipesan jauh hari sebelumnya. Rose, ingat apa pesan Daddy selama kita liburan? Tanya Rion kepada anak perempuannya itu. Harus selalu dekat dengan Daddy dan Mommy dan Lucas, tidak boleh jauh-jauh. Kalau ada apa-apa harus beritahu. Tidak boleh lari-lari sendirian karena nanti hilang. Lalu Rose melihat ke arah Roderick karena ia melupakan hal terakhir. Jangan mengikuti orang asing walau dikasih dan ditawari makanan atau apapun, ucap Roderick ketika tahu maksud Rose melihatnya. Pintar, pastikan lakukan itu, oke. Rion mengusap kepala kedua anaknya itu. Dan Lucas juga, nikmati saja semuanya tanpa perlu memikirkan apapun. Katakan saja apa yang kau inginkan, mengerti, sambungnya kepada sang anak tertua. Baik, Dad, jawab Lucas dengan senyum lebar. Pastikan jaga adik-adik kalian, ya, pinta Bianca pada Arthur dan Arabella. Terutama Rose, kalian tahu sendiri seperti apa dia, sambungnya. Dan pastikan kalian bersenang-senang juga, tambah Dante, tidak ingin hanya fokus menjaga para adik-adik mereka dan melupakan untuk bersenang-senang. Karena alasan para anak-anak dibawa ke sini adalah agar bisa mengeluarkan sisi anak-anak mereka pada umumnya. Baik, Mom, Dad, jawab keduanya penuh semangat. Mereka menuju ke kamar mereka di lantai teratas, yang jelas ruangan tersebut tidak dapat dibilang ruangan hotel, tapi seperti apartemen mewah dengan 3 kamar tidur. Setelah menaruh barang-barang dan istirahat yang cukup, mereka akhirnya pergi ke tujuan utama yaitu Disneyland. Baik Lily, Rion, Bianca, dan Dante tersenyum puas ketika melihat anak-anak mereka antusias saat sampai di sana. Puas karena tujuan mereka akhirnya tercapai, di mana mengeluarkan sisi anak-anak khususnya pada Arthur, Arabella, dan Lucas yang selalu tampak dewasa dibandingkan usianya sejak dulu. Tidak ada yang lebih membuat para orang itu bahagia ketika melihat anak-anak mereka bersenang-senang. Bersyukur karena mereka juga membawa Flynn dan Nate yang sudah seperti anggota keluarga mereka sendiri selama ini, karena 2 bodyguard itu selalu siap sedia menjaga anak-anak dalam kondisi apapun. Sampai rasa sukacita itu menjadi kekhawatiran luar biasa ketika mereka mendapati salah satu si kembar menghilang dari pandangan mereka. Hingga tidak ditemukan ketika mereka berkeliling mencarinya. Bersambung 103. Baik Rion, Lily, Dante, Bianca, tidak berhenti melengkungkan senyum di wajah mereka saat menyaksikan bagaimana anak-anak mereka begitu bersenang-senang dengan berbagai wahana di taman bermain yang menjadi salah satu pusat taman bermain terbesar di dunia. Tawa dan sukacita terus tergambar di wajah para anak-anak, seolah sisi anak-anak mereka yang penuh rasa penasaran akan hal baru dan seru keluar tanpa perlu ditahan. Rose, awas jatuh, seru Arthur ketika melihat gadis kecil itu berlari kegirangan di depan sana saat melihat para princess yang menjadi tokoh-tokoh favorit gadis tersebut. Ariel, seru Rosetta ketika ia mendapati tokoh kesukaannya di depan mata, berjalan dengan anggun dan menyapa semua orang di sana. Mereka yang melihat bagaimana antusias dan menggemaskannya Rosetta, tidak bisa untuk tidak tertawa. Melihat gadis kecil penuh energi itu begitu bahagia ketika dapat bertemu dengan Princess Disney berambut merah. Rosetta sampai melompat-lompat di tempat saking girangnya. Halo,
Little One, sapa wanita yang memakai kostum Ariel sang putri duyung kepada Rosetta yang jelas menarik perhatian setiap orang di sana. MOM, Dat, Ariel menyapaku, seru Rosetta luar biasa antusias. Para orang tua bahkan orang-orang di sekitar Rosetta tertawa melihat betapa bahagia gadis kecil itu ketika melihat wanita berkostum Ariel tersebut. Sehingga banyak orang mengabadikan kelucuan Rosetta dan wajah bahagia serta malu-malunya. Rod, lihat, aku benar, kan? Putri duyung itu ada, buktinya ada Ariel di sini. Seru Rosetta yang memamerkan wanita berkostum Ariel itu sebagai bukti kalau putri duyung itu benar ada. Penuh dengan wajah bangga kalau perdebatannya pagi tadi dengan sang kakak kembarnya itu dimenangkan oleh Rosetta. Semua orang menoleh ke arah samping Lily dan Lucas untuk melihat respon dan ekspresi seperti apa yang akan Roderick tunjukkan atas penemuan bukti menggemaskan si Rosetta tentang putri duyung. Rod, Lily nanar mencari sang anak laki-lakinya ketika ia tidak melihat bocah itu di samping Lily. Begitu juga dengan yang lain, mereka melihat sekeliling mereka ketika tidak mendapati kehadiran Roderick di dekat mereka. Seketika ekspresi semua orang berubah penuh kekhawatiran saat tidak mendapati Roderick dimanapun. Dan perasaan panik mulai menggelayuti Lily. Rion langsung menelepon Flynn dan Nate yang kebetulan sedang memesan tempat untuk mereka makan malam di sekitar tempat ini. Mengatakan kalau Roderick menghilang dan meminta mereka segera membantu mencari di dalam taman ataupun di luar. Aku bersumpah Rod berdiri di sampingku tadi, Mom, kata Lucas yang mulai ikutan panik juga. Aku tahu, sweetheart, aku juga melihatnya berdiri di samping kita tadi, ucap Lily, tidak ingin Lucas merasa bersalah atau merasa disalahkan atas hilangnya sang adik. Dad, Mom, Rod kemana? Tanya Rosetta dengan wajah yang telah kehilangan sukacita dan keceriaannya tadi dalam sekejap saat mendapati orang tua dan saudara-saudaranya panik. Rosetta melihat sekeliling mencari keberadaan kakak kembarnya itu, tapi tidak ada. Baby, kita cari Rod, ya. Mungkin dia tersesat atau tidak sengaja salah ikut rombongan, ucap Rion seraya mengangkat Rosetta dan menggendongnya. Lebih baik kita berpencar mencari Roderick, aku yakin kalau dia tidak jauh dari sini. Kita berkumpul di air mancur tengah taman, saran Dante. Aku dan Arabella akan ikut mencari, kata Arthur yang telah siap pergi. Aku ikut, seru Lucas. Aku akan ikut mencari Rod. Baiklah, Lucas pastikan kau selalu dekat dan menempel dengan Arthur dan Arabella, mengerti, perintah sang ayah. Pastikan ponsel kalian selalu siap sedia, beritahu Bianca. Baik, ucap mereka bertiga sebelum akhirnya berlari kecil melihat sekeliling untuk mencari adik mereka. Aku dan Lily akan ke pusat informasi untuk melaporkan anak hilang. Dengan bantuan keamanan akan lebih mudah menemukan Rod, kata Rion. Kami juga akan mencari arah sebaliknya, ucap Dante. Dan mereka mulai mencari ke berbagai arah mata angin. Melihat sekeliling tanpa terlewatkan, berusaha menemukan bocah kecil berambut hitam di antara lautan manusia. Tentu yang membuat mereka sulit menemukan Roderick adalah karena bocah itu tidak memiliki ponsel dan kalaupun punya tidak mungkin dapat menggunakannya. Lily dan Rion melaporkan kehilangan anak mereka di pusat informasi, yang mana tanpa bertanya banyak hal wanita yang menjaga tempat itu langsung menghubungi semua unit keamanan yang berjaga di setiap sudut taman agar membantu mencari dan melapor jika menemukan anak hilang dengan ciri-ciri Roderick. Pengumuman besar terdengar di taman kepada para pengunjung yang memungkinkan melihat keberadaan bocah bernama Roderick ini di dekat mereka. Rion merasakan ponselnya bergetar, segera ia mengambil ponselnya dan melihat ada nomor yang tidak terdaftar dalam ponselnya menelepon. Halo, ucap Rion. Rion Lorenzo, ayah dari Roderick Lorenzo, bocah 5 tahun berambut hitam. Konfirmasi sang penelepon. Ah, syukurlah benar, ini anakmu meminta bantuanku untuk meneleponmu. Dia memberikan nomor ponselmu, katanya tadi ada orang yang menariknya dan membawanya pergi karena disangka anaknya. Tapi orang tersebut justru melarikan diri ketika tahu salah anak. Dan takut ketika mendengar pengumuman karena khawatir disangka menculik anakmu, jelas penelepon tersebut. Jika boleh tahu di mana Roderick sekarang? Tanya Rion. Dia bersamaku. Sekarang kami ada di pusat informasi bagian timur dari gerbang masuk dekat Biang Lala, jawab penelepon itu. Baik, kami akan ke sana, kata Rion. Beb, siapa itu? Tanya Lily penuh harap. Orang yang menemukan Roderick dan sekarang ada di pusat informasi timur, beritahu Rion.
Lily dapat bernapas sedikit lega ketika tahu di mana keberadaan anaknya. Walau ia belum bisa tenang jika belum memeluk putranya itu dalam kedua tangan Lily. Seraya berjalan ke pusat informasi yang diberitahukan, Rion menelepon Dante dan yang lain kalau Roderick sudah ditemukan dan juga lokasinya. "Dad, Rod sudah ketemu?" tanya Rosetta. "Sudah, kita menjemput Rod sekarang. Kau tidak perlu khawatir lagi." "Oke," jawab Rion seraya mencium kening gadis kecil dalam gendongannya itu. Tahu kalau Rosetta gusar ketika mendapati kakak kembarnya menghilang. Perlu waktu lebih dari 5 menit untuk mereka sampai ke pusat informasi yang dituju. Dan benar saja, mereka bisa melihat sosok Roderick duduk tenang bersama seorang pria parubaya yang sepertinya mengajak bocah itu mengobrol. "Rod," panggil Rosetta ketika ia melihat kakak kembarnya itu. "Ros," senyum terpasang indah di wajah Roderick, senang dapat melihat adik kembar dan juga orang tuanya yang berlari kecil ke tempat Roderick berada. "Baby," Lily langsung memeluk Roderick erat. Semua rasa takut dan kekhawatirannya menghilang begitu saja saat Lily akhirnya dapat menemukan sang anak. "Hua, kau kemana saja?" Rosetta menangis ketika ia melihat Roderick, menahan diri sejak mendengar saudara kembarnya ini menghilang. Roderick yang melihat adik kembarannya menangis terseduh-seduh, langsung memeluk Rosetta ketika Rion menurunkan gadis kecil itu dari gendongannya dan membuat Rose langsung berlari memeluk Roderick. "Liliana." Mendengar namanya dipanggil spontan gadis itu melihat ke arah sang empunya suara. Tidak hanya Lily, tapi juga Rion yang penasaran bagaimana pria di hadapannya ini mengenal istrinya. "Profesor Megan." Lily tersenyum ketika ia kenal baik pria parubaya yang membantu anaknya ini. "Oh God, senang bertemu denganmu lagi, Profesor. Jadi kau ibu Roderick." "Sekarang aku tidak terkejut bagaimana anak sekecil ini bisa secerdas itu," kata pria parubaya itu tersenyum senang ketika melihat situasi yang menyenangkan untuknya. "Love," panggil Rion, kode untuk Lily agar mengenalkan pria parubaya itu kepada Rion. "Ah, Profesor, ini suamiku, Rion Lorenzo. Dan Rion, ini profesor dan juga guru yang banyak membantuku di MIT, kampusku." Lily memperkenalkan mereka berdua dengan baik. Rion dan pria tersebut langsung berjabat tangan untuk memperkenalkan diri. "Terima kasih karena sudah membantu Roderick. Kami mencarinya sejak tadi karena dia tiba-tiba menghilang," ucap Rion tulus. "Aku tidak melakukan apa-apa, justru anakmu sendiri yang mengarahkan apa yang harus kulakukan ketika ia meminta tolong. Aku terkejut ketika dia memintaku menelepon ayahnya dan menyebutkan nomor ponselmu dengan mudah. Dia juga dengan berani berteriak minta tolong ketika orang yang membawanya terus memaksa ikut dengannya. Aku yakin kalau orang itu bukan sekedar salah menarik Roderick tapi sengaja. Aku sudah melaporkan orang tersebut." Dan Roderick dengan hebat bisa menjelaskan dengan detail orang seperti apa yang membawanya, jelas pria bernama Megan itu. Roderick melakukan itu. Rion terkejut mendengar penjelasan dari pria tersebut. Ia tahu kalau Roderick cerdas, namun lebih mengejutkan ketika bocah 5 tahun itu mengerti situasi yang dihadapi dan keluar dari situasi itu tanpa menangis. Bahkan bagaimana bocah 5 tahun dapat mengingat nomor ponsel ayahnya dengan mudah padahal bocah itu hanya beberapa kali mengangkat Rion yang menelepon ponsel Lily. "Aku mengobrol banyak dengannya sambil menunggu kalian. Aku terkejut dengan kecerdasannya, tapi setelah tahu kalau Liliana adalah ibunya, kini aku mengerti. Aku sebagai profesor MIT, atas namaku ketika Roderick sudah cukup usia menempuh sekolah kelas menengah, beritahu aku. Dengan senang hati aku akan merekomendasikan Roderick di MIT, kata Profesor Megan dengan senyum lebar. Tunggu dulu, Profesor, maksudmu, kau bilang sekolah menengah, bukan setelah lulus sekolah tingkat atas. Dan kenapa tiba-tiba ingin menjadi penjamin Roderick? Lily benar-benar bingung sekarang. Sepertinya kau belum tahu Liliana. Anakmu jenius. Ketika mengobrol denganku, kau tahu dia bicara tentang sains tingkat atas. Dan apa kau tahu kalau anakmu bisa bicara dalam 8 bahasa? Jika bukan jenius lalu aku harus menyebutnya apa? Jawab Profesor Megan tersenyum penuh kebanggaan karena di usianya ini ia dapat bertemu lagi dengan anak jenius selain Liliana, bahkan melebihi ibunya. Lily dan Rion langsung melihat ke arah Roderick yang sedang menenangkan Rosetta. Mereka seakan merasa salah mendengar atas apa yang diberitahukan oleh pria parubaya ini. Apa ini alasan Lucas selalu membacakan banyak buku untuk Roderick? Bahkan selalu menonton tayangan berbasis ilmu pengetahuan dan tentang dunia luar. Lucas sudah tahu kalau adiknya ini jenius.
Roderick yang melihat kedua orang tuanya menatapnya tidak percaya. Dengan lugu bocah berambut hitam itu hanya tersenyum lembut seperti biasa. Namun Lily dan Rion diselimuti kekhawatiran secara bersamaan. Akan seperti apa masa depan yang Roderick inginkan? Jujur mereka masih ingin bersama dengan bocah itu lebih lama lagi, melihat Roderick tumbuh seperti anak normal hingga remaja. Menikmati masa sekolah dan mengumpulkan teman, berkencan, dan sebagainya. Tapi setelah tahu kalau Roderick jenius, sudah pasti jalan yang akan diambil bocah itu kelak akan sangat berbeda dibandingkan jalan saudara-saudaranya. Mereka tidak ingin Roderick mengambil jalan, di mana jalan tersebut memberikan rasa kesepian untuk bocah itu kelak. Bersambung 104. Setelah 1 minggu bersenang-senang di California, Rion dan keluarga akhirnya pulang. Walau anak-anak sepertinya masih ingin bermain lebih lama lagi, tapi mereka harus tetap kembali karena Rion dan Dante tidak bisa meninggalkan pekerjaan mereka terlalu lama. Ada perusahaan yang harus mereka urus. Tentunya tidak ingin ada tangan-tangan nakal yang berani bermain di belakang mereka berdua jika Rion dan Dante pergi terlalu lama. Mereka singgah sebentar untuk mengisi bensin, bersamaan dengan Rosetta yang sejak tadi sudah ribut ingin ke toilet untuk buang air. "Daddy," panggil Roderick kepada sang ayah yang sedang berdiri memerhatikan Flynn dan Nate mengisi bensin untuk kedua mobil. "Ya, Rod," sahut Rion, langsung melihat ke arah sang anak. "Kenapa Daddy beberapa hari ini terlihat sedih?" tanya Rod, memandang sang ayah dengan netra khawatir. Rion terkejut mendengar hal itu dari putranya. Ia langsung mendekati Rod dan berlutut di depan bocah kecil tersebut. Tidak menyangka kalau bocah 5 tahun itu begitu peka, hingga tahu bagaimana sang ayah akhir-akhir ini padahal Rion bersumpah sudah menutupinya dengan baik. "Daddy kenapa sedih? Apa ada yang nakal?" tanya Rod dengan nada lugu dan lembut khas bocah itu. Tidak ada yang nakal. Daddy hanya memikirkanmu akhir-akhir ini," jawab Rion seraya menggenggam tangan mungil anaknya itu. "Memikirkanku? Apa Rod ada salah?" tanya Roderick lagi. "Tidak, tentu tidak. Kau tidak berbuat salah apapun, Rod. Daddy hanya baru menyadari kalau dirimu sedikit berbeda dari anak-anak lain. Dan Daddy takut kalau Rod akan mendapati kesulitan ke depannya. Daddy khawatir Rod akan merasa kesepian dan aku tidak bisa membantumu," kata Rion. Memang Rod kenapa? Tentu bocah itu tidak mengerti situasinya. Rod terlahir sebagai anak yang luar biasa cerdas dan pintar. Jika nanti Rosetta atau kakak-kakakmu, bahkan orang-orang yang kau temui tidak bisa mengikuti atau mengerti yang kau ucapkan. Percayalah itu bukan karena Rod buruk, tapi Rod memiliki pengetahuan dibandingkan orang kebanyakan. Daddy hanya minta apapun yang terjadi dan Rod rasakan mulai sekarang, Rod harus ceritakan kepada Daddy dan Mommy. Jangan simpan masalah dan perasaan apapun, mengerti? Karena kami semua akan ada untuk Rod. Daddy dan Mommy hanya ingin Rod bahagia, dan Rod jangan takut memilih apapun yang Rod rasa itu benar. "Oke," jelas Rion perlahan. "Mengerti Daddy." Lucas juga sudah memberitahu Rod soal itu. Kalau Rod itu cerdas, Lucas dan Arthur suka mengajari Rod banyak hal. Rod tidak akan sedih kalau ada yang tidak suka dengan Rod nantinya, karena ada kalian, ada Mommy, Daddy, Rosetta, Lucas, dan yang lainnya juga, kata Rod dengan senyum lembut merekah di wajah. Lucas dan Arthur melakukannya. Rion terkejut mendengar hal itu. Rod mengangguk. "Ada apa, Dad?" Lucas mendekati ayah dan adiknya. "Apa Rod mabuk kendaraan?" tanya Lucas khawatir. "Lucas, kemarilah," suruh Rion. Lucas berjalan mendekati, berdiri di samping ayah dan adiknya. Lucas sudah tahu soal Rod yang punya kecerdasan lebih. Tanya Rion lembut, tidak ingin terdengar menghakimi atau apapun. "Sudah. Apa karena ini Daddy terlihat tidak tenang akhir-akhir ini?" tanya Lucas. "Kalian ini benar-benar terlalu peka." Rion tertawa kecil dan mengelus kepala kedua anaknya. "Daddy hanya sedikit khawatir dengan kalian bertiga, khususnya kalian berdua. Dengan kecerdasan yang kalian miliki, mungkin akan banyak hal yang tidak diinginkan nantinya. Daddy hanya meminta, apapun yang terjadi tetap saling menjaga. Dan bilang pada Daddy dan Mommy jika terjadi sesuatu, jangan pernah merahasiakan apapun dari kami. Daddy dan Mommy tidak memaksakan kalian untuk melakukan hal yang tidak kalian senangi. Lakukan apapun yang kalian suka selama itu masih dalam aturan moral. Ingatlah, kalian punya Daddy dan Mommy yang dapat membantu apapun masalah kalian nantinya. Tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun, nikmati setiap waktunya," imbuh Rion. "Aku selalu tahu Daddy dan Mommy akan seperti itu,"
Karena itu jangan khawatirkan apapun. Aku dan Rod tidak akan melakukan hal yang membuat kalian berdua khawatir, kata Lukas. Benar, ucap Roderick setuju. Dedi sayang kalian, ucap Rion seraya mencium kening kedua anaknya. Seolah apa yang ia khawatirkan pergi begitu saja sekarang dari pundaknya. Kurasa yang perlu dikhawatirkan di keluarga kita hanya satu orang, kata Lukas menatap Lily dan Rosetta yang baru selesai menggunakan toilet. Arthur, itu es krimku, seru Rosetta yang langsung berlari ketika melihat kakak sepupunya sedang memilih es krim di toko swalayan kecil di pom bensin ini. Baik Rion, Lukas, maupun Roderick tertawa ketika melihat kelakuan Rosetta yang tidak ada diamnya kecuali ketika gadis kecil itu tidur. Mungkin Lukas benar dengan mengatakan kalau Rosetta lah yang perlu dikhawatirkan. Dengan tingkahnya yang bebas dan penuh semangat itu bisa saja gadis itu masuk ke dalam bahaya yang tidak pernah dibayangkan. Tidak mau, es krim ini punya Ros. Seru gadis kecil itu ketika Arthur hendak mengambil es krim besar seukuran ember kecil dan menyuruh agar Rosetta menggantinya dengan yang lebih kecil. Bumblebee, kau tidak mungkin menghabiskannya, bagaimana kalau yang mangkuk ini saja? Ini juga cukup besar, kan? Bujuk Arthur. Pokoknya tidak mau, tolak Rosetta keras kepala. Rion dan kedua anaknya mendekati mereka di sana. Kemudian menepuk pundak Arthur dan berkata, biarkan saja. Tapi itu terlalu banyak dan besar, Uncle. Rose bisa sakit perut nanti, kata Arthur khawatir. Akan ada yang membantunya makan itu. Percaya atau tidak es krim itu akan habis dalam sekejap nanti, beritahu Rion. Arthur yang mendengar hal itu akhirnya mengangguk, karena jika pamannya itu yang berkata pastilah benar. Hanya saja Arthur bingung siapa yang akan membantu Rosetta menghabiskan es krim sebanyak itu. Mungkin Lukas dan Roderick suka dengan es krim juga, begitulah yang dipikirkan oleh Arthur. Bianca dan Dante memanggil yang lain ketika bensin sudah terisi penuh pada mobil mereka dan siap untuk pulang. Setelah membayar belanjaan mereka di toko, semua kembali ke mobil masing-masing yang didahului dengan Rosetta berlari kencang ke arah mobil dengan es krim di kedua tangan. Menggemaskan tapi sanggup membuat semua orang jantungan dengan kelakuannya. Tidak pernah bisa berhenti berpikir kalau setiap kali gadis kecil itu berlari akan berujung jatuh. Mereka kembali melanjutkan perjalanan pulang, meramaikan mobil masing-masing dengan berbagai cerita dan juga hal-hal yang seru untuk diobrolkan. Hingga mungkin karena kelelahan di jalan, anak-anak tertidur nyenyak setelah menghabiskan cemilan dan juga makanan yang mereka beli tadi. Membuat suasana menjadi tenang seketika. Tersisa para orang dewasa, yang menikmati ketenangan sesaat ini. Memandang keluar jendela untuk merasakan perjalanan yang mereka lakukan. Setelah berjam-jam di jalan tanpa henti, akhirnya dua mobil itu memasuki gerbang pekarangan rumah mereka. Mobil perlahan terparkir di depan rumah masing-masing. Sampai rumah, seru Rosetta penuh semangat, melompat dari mobil dan mendarat sempurna dengan tangan terentang sebagai penyeimbang. Bumblebee, jangan lupa berikan oleh-oleh punyaku, ada di bagasi mobilmu. Seru Arthur dari depan rumahnya. Tidak mau, semua punya Ros, wek, balas Rosetta mengejek kakak sepupunya. Awas kau, iya, Arthur berlari ke arah Rosetta dan mengejar gadis kecil itu yang telah berlari dengan cepat menghindari kakak sepupunya. Tawa Rosetta memenuhi pekarangan, bermain kejar-kejaran dengan Arthur dan terus mengejeknya. Hati-hati, Rose, beritahu Lily yang tidak bisa untuk tidak tersenyum melihat kelakuan putrinya itu. Welcome home, love. Senang akhirnya bisa pulang ke rumah lagi, ucap Rion, merangkul Lily dan mengecup pipi istrinya itu. Ya, tidak ada yang lebih baik dari rumah, kata Lily, menyadarkan dirinya kepada Rion seraya melihat anak-anaknya sibuk dengan kegiatan masing-masing, dalam tawa dan sukacita yang indah. Bagi Rion dan Lily mereka memiliki waktu yang panjang untuk menghabiskan waktu dengan keluarganya, membuat berbagai kenangan di rumah tercinta mereka, dan hal-hal yang membuat tersenyum ketika diingat. Mungkin untuk para anak-anak hidup ini baru saja dimulai, dan apapun yang terjadi ke depannya, baik Rion, Lily, Bianca, dan Dante, akan menjadi tempat pulang untuk anak-anak mereka. Rumah untuk para bocah yang akan tumbuh entah seperti apa nantinya. Yang pasti mereka hanya ingin kebahagiaan selalu menyertai mereka semua. Alhamdulillah selesai kita sudah nikmati bersama kisahnya. Semoga semua jaya selalu darat laut dan udara. Amin. Tamat.